Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satu pun di antara kalian. Bayangkan ayat ini turun kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi, kepada mereka yang berjuang berdarah-darah menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak ada satu pun yang bersih di antara kalian selama-lamanya. Walakinallah yuzakki man yasha. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka menjadi PR kita bersama. Kira-kira emak-emak ini masuk surga enggak? Benar. Nggak ada yang masuk neraka. Kalau bicara jangan, ya semua nggak ingin masuk neraka, semua ingin masuk surga. Tapi kalau ngelihat kira-kira anak ini masuk surga nggak? Apa kelebihan kita sehingga kita masuk surga? Ya, ada sebuah ayat di surat Al-Baqarah ya, ayat 214. Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Itu disebutkan kepada para sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi, kepada sahabat-sahabat wanita yang berjuang, yang mereka diusir dari kota Mekah, akhirnya berangkat ke kota Madinah, nggak punya apa-apa di kota Madinah, hidup susah. Bahkan Rasul SAW rumahnya itu kadang-kadang nggak ada makanan berhari-hari. Allah masih bertanya kepada mereka, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Jamaah, surga Allah itu mahal, jamaah. Mahal. Orang mau beli tanah di sini aja, mau punya rumah di daerah sini aja, harus nabung, harus berjuang. Apalagi surga Allah Azza wa Jal, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la maudi'u sauti ahadikum, tempat cemeti ya. Karena dulu sahabat naik kuda, naik onta, dia punya pecut ya. Nabi SAW mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum bil jannah, tempat cemeti seseorang di antara kalian di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Kira-kira apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik? Bukan dari Jakarta, bukan dari Indonesia, tapi dari dunia dan isinya. Sebagian kita, ya mungkin beli tas yang mahal, mungkin beli baju yang mahal. Rasul SAW menjelaskan tentang wanita surga. Beliau mengatakan, wala nasifuha khairun minad dunya ma fiha. Kerudungnya perempuan surga itu, kalau semua isi dunia ini dikumpulin untuk beli, gak cukup. Sedangkan kita berjuang untuk cari fulus, untuk cari kenikmatan dunia, dan kita yakin akan ditinggalkan, mati-matian kita melakukan itu. Makanya Allah Azza wa Jal ketika mengatakan kepada para sahabatnya, agar kita ini nggak ujub sama amalan kita. Oh, kayaknya masuk surga. Allah menegur, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Sedangkan kalian belum ditimpa loh dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, peperangan, digoncangkan keimanan mereka, agar benar-benar muncul mana yang beriman dan yang mana yang pura-pura beriman. Kita ini kalau diajak senang-senang semuanya siap, diajak happy-happy, jalan-jalan. Tapi coba diajak berjuang, diajak untuk mengucurkan darah kita, semua mundur, lalu mengatakan kita mau masuk surga. Maka ahibati fillah, kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, nggak ada yang baik di antara kita. Makanya hari ini kita ngaji bareng.
Ya, dengan harapan Allah ngampuni dosa-dosa kita. Abu Bakar dijamin masuk surga enggak? Dijamin deh. Apakah setelah Abu Bakar dijamin masuk surga, Abu Bakar jadi malas beribadah? Enggak. Bahkan kalau kita kepingin tahu ibadahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya alaihi salatu wassalam, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana." "Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin." Siapa yang hari ini sedekah buat orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini membesuk orang sakit?" Kata Abu Bakar, "Ana." "Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah?" Kata Abu Bakar, "Ana." Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah." Tidaklah berkumpul amalan ini melainkan orang itu akan masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Ingat, Abu Bakar kalau sedekah semua hartanya dia bawa. Abu Bakar datang mau minta doa sama Nabi SAW. Dia para sahabat datang minta doa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu aku sholat. Yang bertanya siapa? Abu Bakar, yang dijamin masuk surga. Siapa yang hafal doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam? Apa? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Abu Bakar suruh baca doa itu sama Nabi. Abu Bakar katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini Abu Bakar siapa? Suruh mengakui dosa-dosa dia. Suruh menyatakan kepada Allah, aku ini banyak menzalimi diriku sendiri. Banyak ya Allah. Zulman katsira. Sedangkan sebagian kita merasa nggak punya dosa. Merasa sudah baik. Merasa sudah banyak sedekahnya. Sampai muncul insya Allah masuk surga kayak gitu orang. Abu Bakar ketika mau mati, dia pegang lidahnya. Dia keluarkan lidahnya mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang akan mengantarkanku ke tempat-tempat kehancuran. Kata Abu Bakar. Itu mau mati, takut Abu Bakar dengan lisannya. Disuruh baca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca itu Abu Bakar. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Kasihi aku ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Itu Abu Bakar kayak gitu jemaah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang dilemparin batu di Taif, sholat dikasih ari-arinya onta, beliau mau dibunuh, tinggal di gua 3 hari sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Susah hidup Nabi SAW. Setelah perjuangan yang panjang, turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke agama Allah Azza wa Jalla, apa yang perlu dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin ya, Nabi disuruh minta ampun sama Allah. Innahu kana tawwaba. Sejak turunnya ayat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau ruku dan sujud yang biasanya membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, beliau membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nabi minta ampun jemaah.
Bagaimana dengan kita, jemaah? Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalih. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Nggak ada. Ketika Nabi menyatakan itu, para sahabat bertanya radhiyallahu taala anhum, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, engkau nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Maka jangan pernah bangga dengan kesolehan kita. Jangan pernah bangga dengan ketaatan kita. Perbanyak istighfar. Kita ini banyak dosa tapi kita nggak sadar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nggak akan masuk surga kecuali nunggu datangnya Rasul SAW. Ketika orang-orang sudah menyeberangi sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sampai ke Qantarah. Dari Qantarah mereka menuju ke pintu surga. Orang-orang itu berdesak-desakan di pintu surga, mau masuk surga. Mereka minta dibukakan surga itu. Malaikat gak ada yang buka, jemaah. Ada 8 pintu surga, tidak ada satu yang dibuka. Sampai datang Rasul SAW. Kemudian beliau pegang itu halaqah, ada alat ketuknya pintu itu, diketuk sama Nabi SAW. Fa'uqaqi ubabal jannah, diketuk, ada suara dari dalam surga mengatakan, man, siapa itu yang ketuk-ketuk pintu itu? Lalu beliau mengatakan, Muhammad. Malaikat mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau. Maka perbanyak sholawat buat Nabi SAW. Basahi lidah kita untuk senantiasa mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Udah bahagia nggak hidup di dunia ini? Ya, mungkin sebagian merasa sudah bahagia, tapi sebagian mungkin sedang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan di harta, sehingga orang-orang yang miskin nggak bisa bahagia. Nggak adil kalau ternyata kebahagiaan itu di harta dan Allah tidak memberikan harta kepada semuanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak jadikan harta itu sebagai tempat orang bahagia. Kebahagiaan itu juga bukan di anak. Ada yang sampai hari ini belum punya anak. Ada yang sampai mati juga nggak punya anak. Terus gimana? Dia berarti nggak bahagia? Enggak juga. Istri-istri Nabi Sallallahu ala nabiyina wasallam nggak punya anak kecuali Khadijah. Dan ada Maria Al-Qibtiyah, budak beliau alaihi salatu wassalam. Hafsah nggak punya anak, Aisyah nggak punya anak, padahal istrinya Nabi. Kok nggak minta kepada Nabi SAW supaya berdoa supaya dikasih anak?
Nabi nikah lagi, nggak dikasih anak SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam nunggu sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Karena memang anak itu bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Nabi alaihissalam mengatakan al-waladu majhalatun mabkhalatun mahzanatun majbana. Anak itu sumber kebodohan. Anak. Berapa banyak orang tua akhirnya nggak mau belajar gara-gara anak, sibuk ngurusin anak. Berapa banyak orang tua melakukan tindakan kebodohan gara-gara anak. Anak itu sumber kesedihan. Anak itu sumber kebahilan. Orang jadi bakhil karena buat anaknya nanti, ini nabung buat anaknya. Anak itu sumber sifat pengecut. Itu anak. Memang Allah jadikan harta dan anak itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Iya, harta dan anak-anak itu, khususnya anak-anak laki-laki itu, ya perhiasan kehidupan dunia. Ya perhiasan itu menyenangkan, tapi perhiasan itu bukan kebahagiaan. Kesenangan itu biasanya sifatnya sementara. Orang senang hari ini, sore mungkin dia nangis. Mungkin nanti sore dia ketawa-ketawa pesta, besoknya dia menderita. Enggak, itu bukan sumber kebahagiaan. Makanya kita lihat para nabi banyak yang nggak punya anak. Istri-istri. Kemudian kebahagiaan itu bukan di popularitas ya. Sekarang ini banyak perempuan ingin populer. Dulu yang populer itu biasanya cuma bintang film yang ada di layar lebar, di bioskop-bioskop itu, dan jumlahnya sedikit sekali. Artis itu berapa jumlahnya? Di tahun 70-an. Insya Allah semua orang Indonesia hafal sama nama artis dulu. Tapi sekarang setiap orang jadi artis. Di rumahnya, di kamar mandinya, mau makan, sampai rejalnya mau makan, tunggu dulu. Bikin video. Terjal kan? Ada yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya, dan dia berpikir aku akan bahagia kalau seperti ini. Jamaah, enggak. Itu tuh bukan tempat kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan kalau punya suami? Berarti yang janda nggak bahagia, yang jomblo nggak bahagia. Berapa banyak yang punya suami ingin suaminya cepat mati. Nah, karena dia tahu selama ini hidup dia menderita gara-gara suaminya ini sebagai bukti bahwa memang pasangan hidup itu nggak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Ada faktor yang membuat orang mungkin melengkapi kebahagiaan. Tapi ketahuilah kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di hati, jemaah. Dan subhanallah, dari presiden sampai tukang sampah, Allah ciptakan jantung buat mereka. Allah kasih wadah semuanya. Sehingga wadah ini tergantung bagaimana kita mengisinya. Mau diisi apa ini wadah? Ya kalau wadah yang bersih diisi kotoran, ya jadi kotor dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatil akhiratu hamma. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya. Kita ini cari akhirat apa cari dunia? Kalau ngomong itu gampang. Kita itu lebih peduli sama wajah kita apa sama hati kita?
emak-emak ini merawat hatinya berapa pekan sekali, dan merawat wajahnya sehari berulang kali. Bicara skincare, ada nggak hati care? Kayaknya belum ada. Belum ada. Orang itu hanya skincare, dan kebanyakan kita dibohongin. Padahal kulit kita ini akan keriput ya. Kulit kita ini akan dimakan belatung sebenarnya. Bahkan mata kita yang orang peduli dengan matanya, dengan bulu matanya, habis dimakan sama belatung nantinya. Itu yang kita perhatikan, kita pedulikan. Tapi kalau ditanya ambisinya apa? Akhirat. Jangan buktikan. Dan memang ini urusan hati, urusan wadah, ini isinya apa? Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ini orang bahagia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Orang ini akan qanaah dengan apa yang dia dapat. Kita lahir ya, nggak semuanya kulitnya putih. Apakah kita bisa nyalahkan orang tua kita ketika ngelihat emaknya putih, bapaknya hitam? Ini gara-gara mama pilih suami kayak gitu, akhirnya anaknya kayak gini, nggak bener semuanya. Nggak ada jemaah. Dan sekali lagi, itu bukan tempat kebahagiaan, nggak usah dipikirin. Itu bukan tempat kebahagiaan. Makanya barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, Bilal bin Rabah, hitam, keriting, pesek dia jemaah. Kalau gambaran orang jelek, dia Bilal bin Rabah. Tapi Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal di surga. Sampai Nabi heran, ya Bilal, apa yang kau kerjakan? Sallallahu alaihi wasallam. Ada akhirat yang dia cari, jemaah, dan dia buktikan dia mencari akhirat. Disiksa Bilal di bawah terik matahari, dibawa keliling ke kota Mekah. Yang Bilal katakan ahadun ahad. Dia cari Allah Azza wa Jalla. Sumayyah binti Khabbab, ibunya Ammar bin Yasir. Benar dia nggak cari dunia. Terbukti. Dia mau dikasih kebebasan. Dia mau dikasih kenyamanan. Bas satu syaratnya, engkau keluar dari Islam. Kalau nggak dia akan disiksa. Diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, dipukulin oleh Abu Jahal. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal nggak kuat. Dengan kekuatan imannya dia diambil itu tombak, ditusuk kemaluannya. Itu cari akhirat, jemaah. Kita apa yang kita lakukan? Masyitah binti Fir'aun, bagaimana satu persatu anaknya dimasak di depan matanya, jemaah. Terus akhirnya dia bersama anaknya. Dia cuma minta satu sama Fir'aun. Nanti kalau engkau selesai menyiksa kami jadi tulang belulang, aku minta kepada engkau untuk dikumpulkan tulangku, dikuburkan. Bas. Dia tahu hidup ini nggak lama. Kalau hari ini nggak mati, besok pasti mati, cuma. Maka kenapa banyak di antara kita ambisinya dunia? Nabi SAW mengatakan orang ini akan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Urusannya Allah sederhanakan. Dunia datang sama dia, sedangkan dia nolak-nolak, jemaah. Karena bukan itu yang dia cari. Sampai ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Kemudian dia ikut dalam satu peperangan. Dia mengatakan ketika selesai perang, dia dikasih harta rampasan perang. Dia heran, kenapa aku dikasih ini, kata dia. Loh iya, itu bagianmu, kata dia. Lalu dia bawa bagiannya ke Rasul SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa ala hadat taba'tuka. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku ikut engkau ya Rasulullah. Aku ikut engkau dengan harapan ada anak panah yang menembus leherku dan tembus keluar ya Rasulullah. Itu harapanku ya Rasulullah. Subhanallah, selang berapa waktu terjadi peperangan lagi. Dan betul anak panah itu masuk di tempat dia menunjukkan ke lehernya.
Kata Nabi SAW, sadaq fasadaqahullah. Benar niatnya dia itu benar, bukan omongan saja. Maka Allah akhirnya berikan yang dia inginkan. Itu kalau yang ambisinya akhir. Tapi kebanyakan kita, kata Nabi SAW, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata aja. Yang lihat ke sana takut miskin, takut fakir, dunia terus yang ada dalam bayangan dia. Wa syattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai beraikan. Kajian nggak pernah datang. Kita bisa ngelihat ya, ada orang-orang, kenapa sih fulana bisa datang kajian? Kenapa fulana bisa nyatet? Kenapa fulana tambahan Al-Qur'annya terus? Aku Islam 40 tahun, satu surat pun nggak nambah. Apa yang aku cari? Ada orang yang tiap tahun nggak ada tambahan hafalan Qur'annya. Paling nggak setahun sekali lah tambah satu surat. Yang umurnya 37 tahun dia hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Tapi yang ada yang umur 40 tahun, 50 tahun juz amma juga nggak hafal. Engkau cari apa sih? Tadi urusan kita itu ruwet jamaah. Ada orang yang bisa baca Quran sehari satu juz. Kenapa aku nggak bisa? Hadama ada di rumah. Urusan diurusin sama orang-orang. Itu orang nggak punya hadama, ngurusin anaknya, tapi bisa baca Quran satu juz. Satu ayat seperti seekor onta. Satu huruf 10 kebaikan. Ya Allah, enaknya orang itu ya. Terus kenapa aku nggak bisa? Ada orang yang dari tempat jauh datang kajian. Kita yang deket nggak pernah. Kadang-kadang kita merasa, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Ya tadi memang yang dicari dunia. Kesenangan dunia yang dia cari. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Allah nggak akan berikan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Artinya Allah bikin dia capek, pikirannya lelah, tapi fulusnya tetap. Bahkan boleh jadi harta yang didapatkan jadi azab buat dia. Ana dulu berpikir orang itu kalau sudah mapan, apalagi mungkin seorang istri yang suaminya sudah memberikan nafkah cukup, semua dipenuhin, dia bisa nambah hafalan Qur'annya. Dia bisa tiap hari baca Qur'an sebenarnya. Ada kesempatan, kosong waktu dia. Tapi kok nggak bisa? Ternyata ada masalah di hatinya. Memang dia mencari sesuatu yang berbeda. Tahun ke-9 Hijriah kira-kira. Rasulullah SAW pernah memboikot semua istrinya. Istrinya Nabi yang 9 itu semuanya Nabi bersumpah tidak mau menjamah mereka selama 1 bulan. Ditinggal. Nabi tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak pulang ke rumahnya Nabi SAW. Masjid ke sana, masjid ke sana. Sampai ada berita yang tersebar bahwa Rasulullah SAW menceraikan semua istri-istrinya. Karena bagaimanapun wanita tetap wanita. Wanita itu suka dengan perhiasan, suka dengan keindahan. Makanya kalau kita lihat ke pasar, berapa persen pakaian wanita dan berapa persen pakaian laki-laki. Berapa persen aksesoris buat laki-laki dan berapa persen aksesoris buat wanita. Ada perempuan yang tiap pekan ganti tas. Karena memang sekarang tas rohis-rohis ya, murah-murah, ini ganti lagi, nggak tahu rejalnya nyungsep kemana, cari fulus ada moga. Rasul SAW menghadapi istri-istri yang punya tuntutan urusan dunia. Mereka istrinya Nabi Sallallahu ala Nabi Wasallam. Dia melihat setelah tahun ke-7 Hijriah itu memang adalah sedikit keluasan harta, sehingga istri-istri Nabi nuntut. Dan ana yakin
Istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita pilihan, dan gak ada seorang pun di antara wanita dunia sekarang ini yang mampu menggantikan posisi mereka, sesabar apapun. Setelah sebulan Nabi meninggalkan mereka, Nabi turun dari gubuknya menuju ke rumah istrinya satu persatu. Datang ke rumahnya Aisyah yang pertama, istri beliau yang paling beliau cintai. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba dibuka handphonenya, dilihat ini ayat. Kemudian Anda minta satu membacakan. Tafadhal. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, ada mic di sana? Tafadhali. Nah. Iya, silakan kita dengarkan ya. Kita dengarkan ini ayat yang dibacakan Nabi alaihissalam ke istri-istrinya, kepada istri-istrinya. Oh enggak, lengkap lah sama ayatnya. Sama ayatnya dibaca. Siapa yang pegang mic? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Bismillah, ulangi lagi. Nah, tafadhali. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Artinya? Nah, ada yang sudah dapat artinya, biar baca. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Lanjutkan ayat 29. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Allahu Akbar. Bayangin ya, Nabi memberikan pilihan kepada istrinya, kalau engkau cari dunia, selamat tinggal, kita pisah. Nggak bisa, jalurnya beda. Maka Nabi alaihissalam mengatakan di sini di ayat ini, wa usarrihkunna sarahan jamila. Udah, kita pisah baik-baik. Aku kasih harta, aku kasih mut'ah, ini bismillah. Tapi kalau engkau mau bareng aku, nggak bisa. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin Allah dan Rasulnya, dan ingin kehidupan akhirat, lanjut kita bersama-sama. Tapi harus berjuang, jemaah. Jadi jalan menuju surga itu terjal, mendaki, kecil, dan beresiko kita jatuh. Pernah Ummu Darda, istrinya Abu Darda,
Dia tahu suaminya ini dekat sama penguasa. Dia mengatakan, kenapa engkau nggak minta seperti orang lain pada minta kepada khalifah, kata dia. Kata Abu Darda, ya Ummu Darda, engkau tahu jalan yang akan kita lewatin ini kecil, nanjak, terjal. Kalau bawaan kita banyak, takut nggak bisa lewat kita. Nggak ada yang bisa ngelewatin kecuali yang bawaannya dikit, kata dia. Itu sampai ngomong kayak gitu sama istrinya. Karena tahu memang perempuan punya kepingin ini, kepingin itu. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, yang kalian cari apa? Kalau cari dunia, selamat tinggal. Sudah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, asa rabbuhu in talaqakunna. Semoga kalau Nabi menceraikan kalian, ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Allah berikan kepada Nabi SAW ganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dan subhanallah, 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat dan hidup bersama Nabi sampai beliau meninggal dunia. Ahibati fillah, yang ingin bahagia, isi hatinya dengan syukur. Nikmat Allah itu banyak, tapi manusia suka berkeluh kesah. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia selalu membandingkan. Jadi ada sebuah kunci, kalau engkau ingin menderita, bandingkan hidupmu sama orang lain. Tapi membandingkan dengan yang lebih bagus biasanya dia. Ketika membandingkan, maka akan muncul hasad di hati, iri, dengki. Dan ketika ada iri dan dengki di hati, selamanya dia tidak akan bahagia. Makanya penghuni surga itu sebelum masuk surga dicabut dulu iri dari hati mereka. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut dari hati mereka ghil, perasaan iri, kepingin yang dimiliki orang lain, ya. Itu Allah cabut. Sehingga masuk surga itu bisa nyaman, karena surganya ada 100 derajat. Kalau masih ada iri, gimana? Ngelihat temannya turun dari surga yang tinggi, ya Allah enaknya kalau di sana, ya. Langsung dia susah hidupnya. Padahal dia sebenarnya nggak susah, dia seneng. Cuma ketika dia membandingkan, selesai. Maka ajarin diri kita untuk bersyukur dengan yang ada. Dan Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, gitu. Dan di antara yang menyebabkan orang bersyukur itu, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada yang di bawah kalian. Ini perempuan-perempuan kalau ngelihat perempuan kulitnya lebih cerah, lebih bagus, kemudian dia ngelihat, ya Allah, aku kok kayak gini, ya. Bersyukur nggak dia? Ana ingat, ana punya kakek ketika berangkat haji. Ana lupa tahun berapa, ya. Dia cerita, kalau di sana dia suka kumpul sama orang-orang Afrika. Karena dia ngelihat, ya Allah, putih ternyata ana ini, ya. Dia jadi bersyukur, gitu loh jamaah. Dia jadi bersyukur. Makanya kalau kita membandingkan dengan yang lebih bagus, akhirnya kita nggak akan pernah bersyukur. Kita akan merasa, Allah kayaknya kenapa fulana dikasih ini, kenapa aku nggak dikasih? Tapi coba engkau lihat kepada yang di bawahmu, di sini engkau akan bahagia. Bahkan nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar, dikasih nasihat 7. Salah satunya, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku dekat sama orang-orang miskin dan cinta sama mereka. Kita tuh biasanya kalau ada orang miskin, kita nggak hargai, jemaah. Kita kalau ngelihat orang tasnya udah, masya Allah, apalagi kajian nih tasnya taruh di depan, ya. Orang kan lihat, oh fulus, ini fulus.
Dia jadi lebih care ya sama orang itu, lebih humble sama orang itu. Tapi ketika ngelihat dia bawa kresek, makanya kajian selanjutnya semuanya bawa kresek. Taruh. Sama semuanya. Nggak ada yang mau ditunjukin. Kita mau ngaji di sini ini. Kita mau belajar tempat ini. Tadi dikasih nasihat untuk dekat sama orang miskin dan cinta sama mereka. Sistem kehidupan sekarang ini ada usaha memisahkan orang kaya sama orang miskin. Jadi ada perumahan khusus orang kaya. Makanya sampai orang kaya itu mau sodakoh bingung. Tetangganya fulus, depan fulus, belakang satu kompleks semuanya fulus. Dia jauh, maka sulit mau cari sodakoh, mau zakat, mau kemana? Karena kompleks semuanya fulus. Padahal kalau kita dekat sama orang miskin lewat rumah mereka, wallah bersyukur kita sama Allah SWT. Ana ingat cerita istri Ana yang kemudian dia pulang sambil meneteskan air mata. Dia datang ke rumah salah satu mahasiswa, istri mahasiswa. Rumahnya, ya Allah, kata istri Ana, nggak layak rumahnya bang. Dan Ana tanya, anti ada uang berapa sekarang? Alhamdulillah kata dia, ada 2.000 kata dia. Dia punya anak jemaah, tapi dia masih bisa mengatakan Alhamdulillah jemaah. Ketika kita pulang dari rumah orang seperti ini, pulang kita bahagia. Kita mau, ya Allah makasih ya Allah, ya Allah. Kita akan terus memuji Allah. Allah kasih aku banyak ternyata. Cuma coba engkau pulang dari rumahnya orang kaya. Kalau nggak ribut sama suaminya, dia akan ngomong, ya Allah. Kalau kita lihat rumahnya orang kaya, kursinya bang 400 juta harganya. Oh iya, besok keluar surat cerai dia. Suami. Bener jemaah. Karena kita nggak akan bersyukur, karena kita merasa kurang. Anak ini susah, suamiku kayak gini. Maka jangan suka ngelihat suaminya orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Kadangkala ada perempuan yang beruntung ya, dapat suami baik sekali. Dapat suami yang kalau pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah, disambut. Jangan pernah engkau ngomong itu sama suami. Mengatakan, bang, kau tahu sama suaminya fulana? Iya, kenapa? Ya Allah bang, khairnya. Kira-kira suaminya akan ngomong apa? Oh, engkau mau jadi istrinya fulan? Jangan. Maka sudah ini suamimu, syukur yang ada. Kalau mau bandingkan suamimu, bandingkan dengan yang di bawah. Iya jemaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Maka sekali-kali datang ke rumah sakit, tempat orang-orang yang harus diamputasi. Ana pernah masuk di rumah sakit, ruangan orang-orang yang habis dibelah kepalanya dan kakinya digip macam-macam. Ana ngomong, ya Allah. Ana ngomong, ini orang-orang yang rakus sama dunia perlu dibawa ke sini. Lihat, masih ada yang lebih susah dari engkau. Karena memang syukur ini berat, maka kita perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta, ya Allah, bantulah aku ya Allah setiap di akhir sholat. Bantulah aku untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Minta bantuan sama Allah. Tanpa bantuan nggak bisa kita bersyukur. Wanita itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersyukur sulit. Sabar perempuan itu. Benar. Perempuan itu penyabar. Ana pernah dapat potongan video dikirimin sama seorang wanita yang dia punya masalah sama suaminya. Dia kirim ke Ana. Komentarnya lebih 1000 jemaah. Ana baca komentarnya. Ana baca komentarnya. Ya Allah. Ini seorang wanita sedang mengeluhkan suaminya. Suamiku kayak gini macam-macam lah.
Ternyata komentarnya semua mengatakan sama kayak suamiku. Sama. Ya udah mau diapain? Sabar. Ya udah demi anak-anak ini tuh banyak, semuanya sabar. Kebanyakan wanita di neraka karena tidak bersabar atau karena tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Maka tolong bab ini lebih diperhatikan. Kadang-kadang kita, udah sabar Ustaz. Enggak. Bukan bicara sabar. Engkau udah bersyukur apa enggak dapat suami kayak gini? Boleh jadi suamimu ini memang tidak terlalu baik, tapi kalau engkau buang, banyak yang kepingin suamimu. Artinya dia dapat itu, alhamdulillah dia seperti. Cuma orang itu kalau sudah dimilikin, dia ngeliat, aduh kok kayak gini gitu. Maka bersyukur, berusaha untuk bersyukur ya. Ya, suami itu nggak sempurna. Suami itu makhluk yang juga penuh kekurangan. Tapi hendaklah melihat kepada kelebihan. Wallahi jamaah, ana sebagai seorang laki-laki, ana tahu kawan-kawan ana yang laki-laki. Ana tahu bagaimana dia bekerja. Dia capek, dia lelah. Tapi kadang-kadang rezekinya cuma sedikit. Maka para ummahat, para ibu-ibu ini kalau suaminya datang, tolong sambut. Sampai ada umi yang ngomong sama anaknya, nak kalau abangmu datang nak, engkau sambut nak ya dengan senyum nak, ini itu nak, kata dia. Abangmu udah capek di sana nak. Ini yang perlu ditanamkan sama ibu kepada anak-anaknya, bahwa abangmu ini capek nak. Tapi sebagian emak-emak mengatakan, lihat ntar lagi abangmu datang nih, nggak bawa apa-apa ntar lagi. Akhirnya sang ibu nggak bersyukur, membuat anak-anaknya tidak bersyukur, bahkan menciptakan kedurhakaan di dalam diri anak-anaknya. Orang durhaka itu nggak masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menciptakan kedurhakaan? Bukan dia yang durhaka, dia bikin anak-anaknya durhaka sama bapaknya. Seakan-akan semua yang bekerja cuma ibunya, kami yang berjuang, saya yang mendidik anak-anak. La jamaah. Maka ketika suaminya datang, sambut dia ya. Iya Ustaz, kalau suaminya soleh Ustaz. Suaminya nggak soleh, tetap ya. Seorang istri itu wajib berbakti sama suaminya, mau suaminya soleh, mau suaminya nggak soleh. Kenapa? Karena dia wajib ditaati, diwajibkan berbakti disebabkan posisi dia sebagai suami. Allah mengatakan ar-rijal, bukan orang-orang soleh, tapi ar-rijal. Pokoknya dia suami, dia pemimpin, kau harus taat dan patuh sama dia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Berarti skincare dibutuhkan atau tidak? Butuh. Apa pokoknya hiasan wajah berarti semua dibutuhkan untuk tampil indah. Buat siapa? Suami. Tapi sekarang suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini berarti memang dia bukan untuk suaminya. Dan jamaah, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan ketika kau perawatan, bukan untuk kawan-kawan perempuanmu, benar-benar untuk suami. Makanya beberapa kali kajian ana sampaikan, kalau bisa di mana-mana itu ada rias pengantin, rias apa lagi? Wisuda. Di mana ada rias istri? Ada tulisannya rias istri? Nggak ada. Semua riasan itu dalam rangka keluar rumah. Nggak ada yang riasan untuk dalam rumah. Karena sudah terkonsep ya, mungkin terpatri di otak orang-orang ini, yang kau itu kalau keluar rumah cantik. Padahal seharusnya dibalik, engkau kalau di rumah yang cantik. Yang suamimu datang dia nggak kepingin keluar lagi. Sebagian suami datang lihat harimnya, astagfirullah, tutup dia. Tapi alhamdulillah, sampai ada orang mengatakan, engkau itu kalau dapat istri yang mungkin kurang baik, mudah-mudahan diangkat pahalamu, dihapuskan dosamu. Karena dia lebih sering istighfar.
Ngelihat harimnya, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ada wanita-wanita yang membangkitkan istighfar. Maka tolong dirubah. Bagaimana menjadi wanita yang membangkitkan syukur di diri suami. Dia ngeliat istrinya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan dari mana, nggak ada. Syukuri suami. Tanyakan mau apa. Ya Allah, ada teman beristrikan orang Jepang. Dia orang Indonesia nikah sama orang Jepang. Dia ngomong, Ustaz, ya Allah Ustaz, ternyata mereka punya budaya yang sangat menghormatin suami. Ini bukan agama ya, bicara budaya. Bicara budaya. Seharusnya ketika datang Islam, budaya itu semakin indah. Karena dia melaksanakan ketaatan kepada suami, melayani suami karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu karena faktor budaya. Dia ngomong, Ustaz, ana Ustaz, kalau mau keluar rumah itu disiapkan semuanya, dipakein jaketnya ana ya, makanan disiapin, ana diantar Ustaz. Keluar Ustaz, diantar keluar sampai keluar pagar, diantar anak. Kemudian anak jalan, dia nggak masuk ke rumah Ustaz. Dia liatin anak Ustaz, sampai anak hilang dia baru masuk rumah. Sekarang emak-emak sekarang, suaminya berangkat ya, berangkat, fadol. Di belakang dia di mana, nggak urusan rejalnya di mana. Nggak ada lagi pelayanan seperti itu, bentuk syukur. Suamiku capek loh, enggak. Itu yang pertama. Yang kalau disuruh taat, nurut sama suami. Ini sebagai bentuk syukur jamaah. Karena orang yang bersyukur itu disuruh apapun sama suaminya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia dengerin. Dan kalau suaminya keluar rumah, tolong perhatikan anak suami ya, kehormatan dirinya. Karena ada emak-emak yang suka kalau suaminya keluar, alhamdulillah ditutup sudah, dia langsung pegang handphonenya. Maka tolong diperhatikan. Sampai anak itu ada yang memperhatikan emaknya. Sampai ada anak cerita, oh dia perhatikan emaknya. Oh emak ini kalau lagi ada ayah, masya Allah perhatian. Pas ayahnya pergi, dia bahagia banget, dia pegang handphonenya gitu. Ada juga yang kalau suaminya datang langsung pasang wajah cemberut. Sang anak lihat, dia ngeliat, entar lagi lihat emaknya ini. Oh abahnya datang, dia astagfirullahaladzim. Ketika sama suaminya ketawa, senyum, ini suaminya yang merupakan surga dan nerakanya, dia gitu kan. Ingat ya, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat. Dia sholat, dia puasa, dia mungkin haji, tapi masalahnya satu, dia nggak bersyukur sama suami. Yang kedua, isi hati kita dengan kesabaran. Karena memang ya tidak semuanya indah jemaah. Makanya di antara rukun iman itu adalah antuk minabil qadari khairihi wasyarri, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Takdir baik dan buruk itu menurut kita, padahal kalau dalam pandangan Allah semuanya baik, semuanya ada hikmahnya. Maka mungkin yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tinggal mati oleh anaknya, yang mungkin secara ekonomi sulit, yang mungkin hidup dengan cacat. Tadi pagi anak isi kajian, ada yang nyampaikan, Ustaz, kita ini alhamdulillah punya perhatian kepada orang-orang yang buta Ustaz. Ternyata di Indonesia ini Ustaz, ada 3 juta orang yang buta Ustaz. Anak ketika dengar itu, ya Allah ya, kita tuh kadangkala itu nggak bersyukur lagi. Kalau melihat orang buta, ya Allah, baru kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka yang hidupnya tidak beruntung, ingat tanda cinta Allah itu bukan di kekayaan, bukan di kesehatan. Bahkan kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala itu hamba. Jadi ketika engkau dapat bala, maka bersabarlah. Dan sabar ini bisa naik ya, jadi ridho. Orang kalau sabar itu masih nahan ya, pahit sabar itu. Tapi kalau lebih enak lagi naik ke ridho, naik lagi jadi syukur. Sabar jadi syukur gimana? Karena dia tahu alhamdulillah musibahnya tidak sebesar musibah fulan.
Kalau orang mamanya diamputasi kaki kanan, alhamdulillah ya Allah masih ada kaki kiriku ya Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah, yang terakhir, tadi yang awal Anda sebutkan, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa kita ini adalah seorang pendosa. Jangan pernah merasa aman ya, merasa oh insya Allah masuk surga itu. Iya, kita berharap masuk surga. Tapi doa kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita selalu mengatakan selamatkan kami dari api neraka. Di akhir salat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kita takut jemaah. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Semoga rasa takut inilah yang membuat kita jadi lebih dekat sama Allah dan bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Jazakallah. Siap. Boleh. Boleh. Coba aja berapa pertanyaan dulu. Nah. Nah, sebelum pertanyaan langsung, Ana akan bacakan 3 pertanyaan tertulis ya. Baru kita mungkin. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang istri, saya berkewajiban melayani suami, melakukan segala sesuatu untuk membahagiakan suami. Pertanyaan saya, bagaimana jika suami tersebut suka hobi nonton TV? Apa ini ya? Film, nonton film. Dia selalu mengajak saya untuk menemaninya. Yang mana hal ini jarang saya lakukan sebelum menikah. Sholat sunnah saya terbengkalai. Bacaan Al-Quran saya juga terbatas. Mohon jawabannya. Nah, jadi ketika istri terpaksa harus menemani suami, maka bagaimana dia menjadikan tontonan suami itu bermanfaat? Jadi bagaimana dia duduk sama suami, dia memberikan masukan, mama ini ada yang bagus, ya ini ada yang bagus, ada kajian kayak ada ini itu. Kalau ternyata suami menonton sesuatu, kadang-kadang nonton berita, ada tontonan yang boleh jamaah, ada tontonan yang mubah aja, tapi kadang-kala menghabiskan waktu dan tidak berguna. Tapi istri kadang-kadang menemani suami, ya udahlah, sampaikan ke suami, bang aku temenin ya sambil baca Quran aku ya. Iya. Jadi kadang-kala kita itu nggak bisa memutus kesenangan suami, tapi mengalihkan kesenangan suami. Sambil diruqyah suaminya mungkin dengan bacaan Quran itu, semoga dapat hidayah dia. Ustadz Afwan banget Ustadz. Mau tanya kenapa Ustadz ceramah di depan akhwat-akhwat tidak pakai hijab? Saya tanya karena biar tidak banyak suara sumbang. Syukran Ustadz. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau bicara hijab, maka itu sebuah kemuliaan. Ketika kita ceramah bisa pakai hijab ya, kemudian emak-emaknya bisa mendengarkan dengan bagus. Tapi bukan berarti harus pakai hijab. Yang harus itu pakai jilbab. Nah, yang harus itu pakai jilbab. Namun apabila takut menjadi fitnah, maka hijab menjadi solusi. Jadi kondisinya hendaklah kita memahami hal itu. Tinggal melihat apakah menggunakan hijab itu akan lebih optimal buat para jamaahnya. Karena ketika berceramah dengan orang-orang yang sudah ngaji,
orang-orang yang sudah faham agamawi dan dalam agama, maka pakai hijab adalah solusi yang terbaik. Tapi ketika orang-orang awam yang mungkin dia belum biasa ngaji, kemudian pakai hijab, sebagian orang itu pulang langsung. Dia kalau nggak kelihatan ustadznya, anak Hasan dengarkan radio kata dia. Sama aja gitu loh. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi kita perlu melihat maslahat bersama gitu. Baik, ada pertanyaan langsung, silahkan. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Nah. Kalau kita misalnya biasa puasa Senin Kamis, Nah. lalu kita kepingin puasa ayam ulbit, itu apa boleh, apa tidak boleh, apa bagaimana Ustaz? Insyaallah ya. Sebab katanya ada yang bilang katanya kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, cukup Senin Kamis gitu. Nggak usah katanya. Nah. Iya, ahibati fillah. Ana terus terang kalau melihat pertanyaannya Mama ini masalah ibadah, bagus banget ya. Tapi Ana ingin mengingatkan ya, perempuan itu ingat masuk neraka bukan karena nggak puasa Senin Kamis, tapi karena tidak bersyukur kepada suaminya. Makanya bicara puasa pun perempuan kalau punya suami harus izin sama suaminya. Tapi Ana akan jawab pertanyaan tadi. Bagaimana dengan orang yang biasa puasa Senin Kamis? Apakah dia boleh puasa Ayyamul Bid? Kalau bicara boleh, boleh-boleh aja gitu loh. Tapi ketahuilah ya, bahwasanya khairul amali adwamuhu wa in qalla. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya kalau dia mampu puasa Senin Kamis, umpamanya, kalau ditambahin takut nanti nggak istiqomah, ya udah puasa Senin Kamis aja, dia bisa istiqomah. Daripada dia puasa Senin Kamis tambahin Ayyamul Bid, kemudian pekan depannya sakit nggak puasa Senin Kamis, seperti itu. Jadi melihat kepada kondisinya. Karena Rasulullah SAW model puasanya itu macam-macam jemaah. Masya Allah. Tapi biasa kajian mak-mak kayak gitu. Nah, anak nggak lama-lama, bentar lagi supaya anak kasih kesempatan buat ngobrol mak-mak ini. Soalnya kalau ketemu sama sohibnya langsung punya cerita panjang yang mau dia ceritakan. Nanti kita berikan mic kepada mak-mak. Baik. Ana mau ngomong apa? Oh, model puasanya Nabi SAW itu macam-macam. Yang pertama, kadang-kala Nabi SAW puasa nyambung jemaah. Nyambung berhari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nyambung. Nanti Nabi nggak puasa. Jadi boleh berpuasa tadi Senin, Kamis atau puasa Ayyamul Bid, tergantung kemampuan orangnya. Yang penting istiqamah mengamalkan hal itu. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz. Ketika keadaan kita lagi tidak seperti yang kita harapkan, boleh tidak cara bersyukur kita dengan tetap kita ucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ketika Nabi SAW kondisinya kurang menyenangkan, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat, bacanya Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau orang lagi susah, membaca Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat karena melihat kepada nikmat lain yang Allah berikan, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, lebih baik dia katakan Alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya dia tetap memuji Allah dalam semua kondisi. Nah, kemudian ini satu lagi dalam sujud atau tasyahud akhir, boleh tidak kita membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Iya, ada larangan ketika sujud itu membaca Al-Quran. Dan doa dalam sujud itu bukan hanya di sujud terakhir, perlu diingat. Karena memang ana punya ibu rahimahullah, dia selalu ngajarin kita dulu, Syafiq, kalau sujud terakhir banyakin doa. Itu yang diajarkan kepada kita. Setelah ana belajar, ternyata bukan hanya sujud terakhir, tapi semua sujud gitu loh. Hanya saja nggak tahu, mungkin orang tua dulu ngomong sujud terakhir, takut kalau semua sujud lupa.
Tapi sebenarnya semua sujud nggak harus sujud terakhir. Bolehkah baca doa yang dari Al-Quran? Baik doa tadi atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu di Al-Quran ada. Kalau niatnya baca doa nggak apa-apa. Kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Gimana niatnya baca Quran? Niatnya ingin pahala di setiap huruf. Dia kalau baca doa Rabbana atina fid dunya tidak niat baca Quran, ya udah nggak apa-apa, dia cuma baca doa. Tapi kalau dia niatkan aku mau baca doa ini, soalnya kan dapat tiap huruf satu kebaikan, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan langsung? Saya Ustaz. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat minta maaf atas pertanyaan saya ini. Siap. Tidak ada niat untuk menghubungi Ustaz atau apa, tapi minta tolong jadikan masukan. Ustaz ini kan lagi masa Allah sama ini. Sebaiknya kalau ceramah di para suami. Di para suami. Ya, Oke, siap. saya minta tolong. Mereka pun harus bersyukur dan bersabar. Betul, betul. Nah, jangan. Sahih. Ana setuju banget. Fadhali, dilanjutkan. Belum selesai pertanyaannya, jamaah. Ini Ustaz, para suami ini rata-rata mempunyai istri yang cantik, ya, yang berpendidikan, yang berakhlak. Tunggu, rata-rata. Rata-rata. Bukan semuanya, jangan bilang rata-rata, semuanya. Oh, tidak, tapi yang saya lihat bukan di sini ya. Siap. Ini Ustaz, mereka itu cantik, berakhlak, berpendidikan, bahkan terdiri dari keluarga yang baik-baik. Nah, Tetapi mendapat suami yang selalu berselingkuh, tidak pernah mensyukuri dengan istri yang ada, yang selalu menyiapkan makanan, pakaian, bahkan laki-laki itu keluar dari kamar mandi, pakaian itu sudah disiapkan di atas tempat tidur. insyaallah. Ya, bahkan makanannya, bahkan si istri ini dikatakan tidak pernah mengikuti pesanan sini, mungkin pernah sekali, tapi dia termasuk orang yang taat untuk pendidikan dari orang tuanya terhadap suaminya. Tapi kenapa suami itu masih berzina, bahkan berselingkuh, yang tidak ada henti-hentinya? Pertanyaan saya, bukan sebaiknya ini juga dimasukin kepada para suami gitu. Siap. Kita bersyukur dan bersabar. Itu tujuan saya. Minta maaf sebelumnya. Nanda, jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah ya. Ini ada satu masalah besar memang yang kita lihat di negeri kita. Masalah itu adalah banyaknya perselingkuhan terjadi di tempat kerja ya, di lingkungan mungkin sohib-sohibnya suami. Yang perlu ditanyakan, apa penyebabnya? Ada banyak yang menjadi sebab. Salah satunya adalah karena suami tidak bertakwa. Orang yang bertakwa saja kadang-kadang nggak kuat dengan godaan wanita. Ini yang pertama, kurang bertakwa, dan lingkungannya mendukung untuk berzina. Terus yang lingkungan itu dukung untuk berzina. Di tempat kerja perempuan itu dengan menornya, dia ngobrol mungkin sama suami dengan lembutnya ini dan itu. Dia sudah kurang bertakwa, lingkungannya tidak mendukung, maka terjadi perzinaan. Kalau sekedar tadi Ustadz menyampaikan, nih suami datang nggak kajian, suami yang kayak gini tadi yang suka berzina kemana-mana datang nggak kajian, nggak datang kajian, maka gimana Ustadz mau menyampaikan? Siapa yang harus menyampaikan? Sang istri. Maka tugas seorang istri itu bukan hanya melayani suami, tapi Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Perlu dia mengkondisikan suaminya. Ajak suaminya ziarah kubur. Iya. Ajak suaminya berkunjung ke tempat-tempat bencana. Supaya hatinya lembut, Bang. Hidup ini bukan hanya di dunia loh, Bang. Supaya tahu kita akan ke sini loh, Bang. Ini Ustadz nggak bisa nyuruh itu, nggak bisa ngajak itu. Dan yang kedua, kita bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana kita membuat wanita-wanita itu tahu diri supaya tidak godain laki-laki.
Kita ketika ke airport, na'udzubillah, pemandangan itu, subhanallah, Anda pernah ke Spanyol, waktu itu di musim dingin, semuanya tertutup, sampai muka nggak kelihatan. Pulang dari Spanyol masuk Jakarta, ya Allah, kayak gini Jakarta, no. Artinya kondisi dingin membuat mereka menutup diri. Maka kita perlu menciptakan kondisi bagaimana perempuan-perempuan itu menutup dirinya, bagaimana laki-laki itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ana sering sampaikan kepada banyak laki-laki di khutbah nikah khususnya, katakan, ingat, tidak ada alasan seorang berzina, tidak ada alasan. Mau ngatakan oh lingkungannya, nggak ada alasan. Oh istrinya jauh, nggak ada alasan sedikit pun. Karena Allah sudah membolehkan dia untuk menikah. Maka bagaimana sekarang menciptakan kondisi yang menyelamatkan keluarga kita. Dan ahibati fillah, wanita itu kadangkala perlu gugat cerai ketika diperlukan. Umpamanya dia melihat suaminya tidak berubah. Tapi kalau suaminya berubah, maksudnya dia ada usaha, berdoa, memohon kepada Allah, memperbaiki diri, sambil terus mengajak suaminya, jangan bercerai. Ada seorang istri, ini benar-benar ana mendapatkan pelajaran berharga ya, ketika tahu kejadian ini. Ada seorang istri yang telepon dengan seorang syekh. Syekh itu umurnya 94 apa 95 tahun ya. Dia telepon dalam acara televisi, dia mengatakan, Syekh, ana mau tanya, ana punya suami ini peminum, Syekh. Ana punya anak 5 dari dia. Dia suka minum, kalau sudah minum jangan ditanya masalah zina. Dia, Syekh, tadi malam kata dia, datang ke rumah, ana lagi baca Quran, Syekh. Dia kondisinya mabuk, dia ambil itu Quran, dia robek-robek itu Quran, dia buang ke toilet, Syekh. Kalau ana ditanya, mungkin ana akan ngomong, sudah gugat cerai, ada apa? Piara suami kayak gitu. Syekh ini tanya, engkau punya keluarga? Kata dia. Ada syekh di kampung, jauh ana. Mungkin dia seperti orang mana di Jawa, kemudian di Jakarta sama suaminya. Jauh sekali, kata dia. Engkau ada yang ngasih nafkah sama engkau? Nggak ada, Syekh. Ada keluargamu yang bantu engkau? Nggak ada, Syekh, kata dia. Kondisinya perempuan ini benar-benar sulit. Kata Syekh, jangan cerai kau nak. Syekh, dia robek-robek Quran, Syekh, jangan cerai. Dia pemabuk kayak gitu, jangan cerai, Syekh. Iya nak, kau sabar nak, kata dia. Kau banyak doa minta sama Allah. Aku khawatir kalau engkau gugat cerai, nanti pemabuknya jadi 6 nak. Anak-anakmu semua nanti ikut bapaknya. Jangan nak, kata dia. Engkau berdoa, minta sama Allah, perbaiki suamimu, terus dekatkan dirimu kepada Allah nak, kata dia. Akhirnya subhanallah, setahun kemudian perempuan ini telepon lagi ke Syekh itu, masih hidup itu Syekh. Dia telepon, Syekh, ingat sama ana Syekh, kata dia. Kata dia, enggak, man anti, kata dia, arifi binafsiki, kata engkau siapa, kata dia. Syekh, ana yang telepon sama engkau tentang suamiku yang minum dan ngerobek Quran. Oh iya, kata Syekh, Basyirini, gimana kabar suamimu, kata. Alhamdulillah Syekh, suamiku sekarang ini yang buka pintu masjid kalau sholat subuh. Jamaah, nggak ada yang mustahil gitu loh, nggak ada yang mustahil. Kita itu kadang-kala jalan apa ya, cara bumi ini nggak mampu, ada cara langit yang harus kita ketuk gitu loh. Jangan cuma nyalahkan gimana itu. Engkau minta sama Allah, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Udah tahu nggak bisa berbuat apa-apa, minta sama Allah. Yang Allah tinggal katakan kun, selesai urusannya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ada seorang perempuan 6 tahun dia sabar menghadapi suaminya. Dia ini punya suami udah nggak bener, KDRT iya. Subhanallah. Perempuan ini ketika ditanya sama keluarganya, sama suaminya, gimana suamimu? Alhamdulillah, suamiku baik, alhamdulillah. Padahal nggak baik suaminya. Tapi maksudnya baik kalau dibandingkan dengan yang lebih buruk dari dia. Dia terus ngomong suaminya baik, suaminya baik. Semua orang tahu suaminya baik. Artinya dia berusaha untuk mengatakan suamiku ini alhamdulillah baik. 6 tahun jemaah.
Dan dia cerita sama Syekh itu sudah 18 tahun. Yang katanya sejak 6 tahun itu Syekh, suamiku kayak cincin di tanganku ya. Aku minta apa sama dia, aku mau lepas, aku lepas kayak cincin. Baik suamiku. Tapi proses itu dilakukan jemaah. Saya kalau mengatakan Ustadz ngasih nasihat, loh dia nggak datang. Sedangkan dikasih nasihat sekali, setelah itu dia pergi bersama kawan-kawan yang merusak dia. Sedangkan kawan yang nempel sama dia siapa? Istri. Dan istri itu punya kemampuan. Maka tolong bagi istri yang menghadapi cobaan seperti itu, perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Jangan ceritakan keburukan suamimu kepada orang lain. Sudah cukup engkau yang tahu. Kecuali ada posisi terjadi keributan yang tidak mungkin diselesaikan, baru nanti ada mediator. Tapi selama engkau bisa mengkondisikan, engkau bersabar, sabar. Jadi kalau dikatakan suami nggak bersyukur, betul, suami itu nggak bersyukur dan bakal ditanya sama Allah. Tapi bagaimana sekarang memperbaiki orang yang seperti itu? Barakallahu fiik. Nah, jazakallah buat pertanyaannya. Ustaz, bolehkah kita operasi tubuh bagian dalam untuk menyenangkan suami? Sejauh. Nah, jadi operasi itu ada dua coba. Operasi itu ada yang merubah ciptaan Allah SWT, ada yang memperbaiki ciptaan Allah yang rusak. Kalau yang merubah ciptaan Allah maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau memperbaiki yang rusak itu diperbolehkan. Dan ana punya nasihat juga buat para wanita sebenarnya. Jadi perempuan itu kadangkala kalau sudah punya anak dia nggak merawat tubuhnya. Sampai anak punya teman di Madinah, dia seorang syekh, dia ceraikan istrinya. Anak kamu kenapa nggak ceraikan istrimu, kata dia. Aduh nggak kuat anak sama dia, kata dia. Apa kerjanya? Makan terus. Kalau di sini ya akhirnya perutnya seperti apa, kata dia. Kan ada siomay lewat, siomay. Nanti apa lewat lagi? Panggil lagi. Semuanya apa lagi? Sampai suami yang lihat istrinya, ya Allah, na'udzubillah sama ini perempuan. Maka tolong perhatikan olahraga. Dan perempuan dulu nggak perlu olahraga, nggak perlu olahraga. Kenapa? Karena hidupnya semua gerak. Sekarang ini Anda baru tahu ada aplikasi. Anda baru kasih tahu sama Anda punya tim, bahwasanya ternyata memerintah buka handphone itu pakai mata. Ini ya, itu gimana gitu seperti itu. Subhan, sampai nggak gerak, badannya nggak ada yang gerak. Dulu orang itu nyuci jamaah, meres, itu meres semua uratnya gerak jamaah. Ngambil air di sumur. Sekarang semua dilakukan sama jari. Apa? Ada yang nggak gerak sama sekali. Hadama yang ngerjakan semuanya. Maka ketika dia nggak bergerak, maka dia harus punya waktu sendiri untuk bergerak, mengkhususkan waktu. Ada sebagian emak-emak, masya Allah, beli treadmill. Hari pertama, hari kedua, 1 bulan jadi tempat hiburan. Enggak benar. Jadi tolong bagi para wanita untuk memperhatikan. Ini ada pertanyaan sambungan ya. Sejauh mana kewajiban seorang istri terhadap anak sambung? Nah, bilangnya jangan anak sambung, anak suami. Maka kau punya ini anak suamimu, kau wajib menjaganya, memperhatikannya, mendidiknya. Bahkan suamimu boleh jadi menikah dalam rangka mendapatkan ibu yang dapat merawat anaknya. Maka jadikan dia seperti anakmu yang kau merawatnya karena suami dan dia mahram denganmu. Baik, ada pertanyaan langsung, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi kita lagi membicarakan seorang wanita itu suka dengan keindahan. Yang saya pertanyakan, ada yang bilang kalau misalnya barang-barang KW, misalnya tas KW apa, kita pakainya itu iya asli itu haram. Kita pakai itu. Tapi karena sebagian orang juga bilangnya, saya nggak mampu beli yang asli, tapi mau yang seperti itu.
Jadi kita beli yang palsunya, dan dia bilang itu haram. Dan kalau misalnya untuk kita yang penjual keras, itu dibilang nggak boleh jual barang palsu. Nah, itu haram. Siap. Penjelasannya, terima kasih. Iya, subhanallah jemaah. Islam ini sangat menghargai hak milik. Kepemilikan itu sangat dihargai dalam agama kita ini. Walaupun kepemilikan orang kafir, kita nggak boleh ganggu. Dan ternyata sekarang ada yang namanya hak paten. Kepemilikannya memang bukan barang itu, tapi merek itu dimiliki dan nggak boleh ditiru. Dan secara hukum negara pun itu pelanggaran. Secara hukum negara, membuat barang KW itu melanggar enggak? Melanggar, dihukum seharusnya. Terus kita mau menjualnya atau membelinya, nggak boleh. Tapi kalau sudah dikasih, umpamanya ya dibuang jadi mubadzir, sebagian ulama mengatakan ya sudah dipakai. Kalau sudah, tapi nggak boleh engkau jual, apalagi beli, apalagi menjual seperti itu. Karena hak milik dalam agama kita itu dihormatin. Maka tolong, kalau dikatakan suka keindahan, ya udah semampunya. Malu sebenarnya orang itu ketika tahu KW. Sekarang kan ada Adidas umpamanya, tulisannya Adibas. Malu nggak dia? Aduh malu kata dia. Dia ingin rubah dengan yang seperti aslinya, padahal perusahaannya tidak memberikan izin untuk hal itu. Maka tolong dihargai hak kepemilikan orang lain. Sebagaimana kita kalau punya merek, kita sebenarnya nggak mau ditiru juga gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ustaz, akan menanyakan tadi yang Ustaz, doa yang Rasulullah SAW berikan kepada Abu Bakar. Nah, itu sebaiknya doa itu dibaca pada waktu di dalam sholat, atau dalam waktu kita sujud, atau sebelum kita salam, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, sebenarnya doa ini kalau bab doa itu bab umum ya. Bebas, kita mau baca kapan saja diperbolehkan. Nggak harus dalam sholat. Kita duduk pun mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira, silahkan seperti itu. Memang doa itu diminta sama Abu Bakar untuk dibaca buat dia dalam sholat. Maka dia membacanya dalam sholat. Kapan membacanya? Tadi yang disebutkan boleh jadi ketika sujud, boleh jadi sebelum salam. Tapi intinya doa itu sebenarnya bisa dibaca bukan hanya dalam sholat, tapi dalam semua waktu kita boleh membaca doa itu. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, kalau Ustaz bilang kalau anak itu tidak bawa barokah dan sebagainya, anak itu titipan Allah. Ia tidak baik karena orang tuanya atau lingkungannya. Tetap didoakan dan beri kasih sayang. Nanti orang tua di sini tidak baik pada anaknya. Masya Allah. Ahibati fillah, kecintaan orang tua sama anak itu beda dengan kecintaan anak sama orang tua. Apa bedanya? Kecintaan orang tua sama anak itu sudah tertanam di dalam hati. Sehingga ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa anak itu adalah sumber masalah ya, sumber membuat orang jadi bakhil ini itu, karena orang tua sudah cinta sama anaknya. Dan orang tua itu punya kewajiban mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar. Tapi kalau kecintaan anak sama orang tua itu harus dibuat, jemaah, diusahakan. Orang tua tuh nggak pernah lupa sama anak, tapi anak sering lupa sama orang tua. Kita ketika mahasiswa, kapan ingat sama orang tua? Akhir bulan, kalau butuh fulus. Berapa banyak anak-anak yang kalau seneng lupa sama orang tuanya, lagi susah ingat sama orang tuanya. Maka iya, Ana ingin menyampaikan berkaitan dengan sabda Nabi SAW tadi itu, menyatakan bahwa anak ini bisa menjadi sumber masalah. Tapi juga Nabi SAW menyebutkan ketika anak manusia itu mati, terputuslah amalannya kecuali 3. Salah satunya apa? Waladin salihin yad'ul, anak soleh
yang mendoakan. Bagaimana kita akan mendapatkan anak soleh kalau kita tidak mendidik mereka untuk menjadi anak-anak soleh? Bagaimana kita akan dapat anak soleh kalau ternyata nafkah yang kita berikan kepada mereka adalah haram? Maka adalah para orang tua memperhatikan anak-anaknya, karena kelak pada hari kiamat akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fiik. Baik. Ustaz, kalau puasa bayar hutang, kadang suami tidak memberi izin dan suka mengulur-ngulur puasanya, besok aja. Haruskah taat? Haruskah kita melanjutkan puasa atau tidak? Jamaah, apabila waktu mengganti puasanya masih ada, maka jangan puasa. Contohnya sekarang nih, kita bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Ramadan kan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Jadi masih ada waktu 5 bulan sebenarnya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu seringkali menunda bayar hutangnya sampai bulan Sya'ban. Kenapa? Ya karena Rasul SAW punya perlu sama dia ini dan itu, sehingga dia nggak puasa. Ditunda di bulan Sya'ban. Jadi selama masih tidak melewatin Ramadan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau sudah waktunya habis, nggak boleh suami. Harus taat bahwasanya dia punya utang yang wajib dia kerjakan, minta maaf sama suami. Aku ini bentar lagi datang bulan, aku punya utang 7 hari. Kalau aku nggak puasa, masuk bulan Ramadan, maka dia ketika itu bayar hutangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, saya mau tanya, bagaimana jika seorang bapak kalau minta uang kepada anaknya selalu dengan kata-kata kasar? Ya, apa sikap anak gitu loh? Bapaknya sudah minta fulus, kasar lagi ngomongnya. Jamaah rahimakumullah, kita tuh wajib berbakti kepada orang tua kita kalau orang tua kita soleh, baik. Kita juga wajib berbakti sama orang tua kita kalau orang tua kita fasik, jahat. Kita tetap wajib berbakti. Kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita walaupun orang tua kita kafir. Kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita walaupun orang tua kita nyuruh kita berbuat kafir. Jadi berbakti sama orang tua ini bukan karena orang tua kita baik. Orang tua kita kafir pun menyuruh kepada kekafiran, kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka, tapi tidak boleh taat kepada kemaksiatan yang mereka suruh. Nurut hanya kepada kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu maksa engkau melakukan kesyirikan untuk menyekutukan Allah yang nggak benar perbuatan itu, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taat kepada keduanya, jangan taat, nggak boleh nurut. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap dampingi keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka dapat orang tua kayak gini, insya Allah engkau dapat pahala double, pahala berbakti dan pahala bersabar. Tetap berikan kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh, ini sambungan dari pertanyaan tadi kayaknya jemaah. Izin bertanya, apakah rasa memendam amarah kepada orang tua karena kesalahan beliau adalah dosa yang besar? Salah satu orang tuanya sangat mudah sekali melakukan riba hingga kami hancur ekonominya. Saya marah karena perilaku beliau menjadi salah satu sebab kami sulit ekonomi saat ini. Namun saya tidak kurang ajar kepada beliau. Saya hanya marah. Apakah saya termasuk tidak bersyukur? Jazakallah khair. Jamaah rahimakumullah, dalam agama kita itu ada yang namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ada yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah.
Jadi kita itu boleh benci sama orang tua kita, tapi karena Allah. Artinya karena Allah yang dilakukan itu sebuah kemaksiatan. Kayak tadi orang tua nyuruh anaknya berbuat kesyirikan, kita benci dengan hal itu. Bapaknya melakukan riba, kita benci. Ini satu hal yang menghadirkan laknat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tetap wajib berbakti. Kita wajib mendoakan orang tua kita, berbuat baik kepada dia. Jadi marah itu karena Allah, bukan marah karena pribadian, tapi karena Allah SWT. Karena Allah benci, bukan hanya kita yang benci, Allah pun benci dengan orang pelaku riba. ASS WRWB. Jamaah, tolong kalau nulis salam itu, ini doa yang kita akan dapatkan kelak di timbangan kebaikan kita. Maka tulislah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh setiap suami mau berangkat kantor, sebelum keluar kebiasaan suami berdoa dulu? Saat berdoa saya pegang pundak suami, saya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sambil saya tiup. Ini berarti dia meruqyah suami. Dia ruqyah suami. Ya, kalau bicara ruqyah jamaah, boleh-boleh aja kita meruqyah ketika memang ada sesuatu yang kita ingin meruqyah dia. Tapi kalau tidak, sebenarnya hendaklah tiap pagi suaminya diajak baca zikir pagi. Di situ ada ayat-ayat ruqyah, di situ ada doa-doa ruqyah. Ya tadi yang dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian baca a'udzu bikalimatillahi ta'ala. Maka itu yang seharusnya diajak suami membaca. Soalnya kadang-kadang suami dibacakan itu, suami sebenarnya tidak ingin dibacakan itu. Maka yang ada hanya permasalahan nanti sama suami. Maka ajak suami untuk baca doa. Taib, ada pertanyaan langsung? Taib, satu lagi. Tadi ketinggalan. Assalamualaikum. Ini masalah anak itu kan kebahagiaan ya Ustaz. Yang saya mau, alhamdulillah saya memiliki anak spesial autis. Yang saya mau tanyakan, ada beberapa yang bilang kalau kita memiliki anak spesial, itu pintu surga orang tuanya ada di anak itu. Dan ada kalanya anak-anak ini berperilaku tidak sesuai dengan keinginannya mungkin, dan masalah kayak seperti ibadahnya, kadang dia semangat menjalankan ibadah seperti sholat, ngaji dan lain-lain. Kadang kalanya nih anak saya ini udah umur 21 tahun sekarang, dan dia sholatnya alhamdulillah tiap azan dia langsung ke masjid, dia langsung sholat tanpa kita suruh lagi. Tapi kadang-kadang kalau saya suruh kak ngaji kak, kadang-kadang dia suka ngomong susah mama kayak gitu. Aku mau masuk Kristen aja. Ya, ada beberapa orang yang bilang anak-anak seperti itu insya Allah masukkan ke surga tanpa hisab yang dia punya. Dan yang saya tanyakan juga, apa benar kalimat yang mengatakan punya anak-anak spesial ini itu bisa mendapatkan pintu surga? Masya Allah, barakallahu fiik. Jemaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian fitnah buat yang lainnya. Poinnya apa? Kalian sabar nggak, kata Allah. Maka ada anak yang diuji sama orang tuanya, ada orang tua yang diuji sama anaknya, ada suami yang diuji sama istrinya, ada istri yang diuji sama suaminya, ada mertua yang diuji sama menantunya, ada menantu yang diuji sama mertuanya. Hidup ini ujian, dan kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian. Yang ada hanya pindah dari satu ruangan ke ruangan lain.
Dan usahakan ketika kita pindah, kita naik tingkat untuk menjadi lebih baik. Kalau bicara apakah anak-anak itu dapat menjadi pintu surga? Ya. Yang pertama, apabila orang tua mendidik anaknya dengan baik dan benar dan dia bersabar. Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nggak sama jemaah yang anaknya normal dengan anak yang tidak normal. Kelak pada hari kiamat pun penimbangannya pun berbeda. Sama-sama punya anak, sama-sama mendidik anak, tapi ini membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan kesabaran. Tapi intinya bagaimana kesabaran kita menghadapi hal itu. Dan orang-orang yang sabar akan dikasih pahala tanpa batas. Orang-orang yang sabar akan dikasih pahala tanpa perhitungannya. Semoga anak itu menjadi pintu surga buat orang tuanya dengan kesabarannya seperti itu. Adapun kalau bicara bagaimana dengan hisab anak itu, tergantung. Ada anak-anak yang akalnya lengkap, ada yang enggak. Sedangkan kita tahu malaikat itu mencatat sejak anak itu berakal dan sejak anak itu baligh. Ada saat anak itu mungkin akalnya tidak bersama dia, maka malaikat tidak akan mencatat. Seperti orang-orang yang pikun. Ada orang pikun tapi nanti ingat, nanti sadar, nanti dia pikun lagi. Maka orang tua tadi kalau menghadapi anak yang disuruh baca Quran kemudian dia mengatakan susah, jangan disuruh. Akhirnya dia berpikir berat agama ini, sedangkan dia memang kondisinya spesial gitu. Udah yang wajib-wajib aja. Jangan disuruh untuk yang sunnah-sunnah, yang anjuran. Karena khawatir dia berpikir ikut agama lain jadi lebih mudah gitu. Barakallahu fiik ya. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz, maksud berjuang mengucurkan darah kalau di zaman sekarang ini bagaimana Ustaz ya? Mohon contohnya. Iya, ahibati fillah, ujian orang tuh beda-beda ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diturunkan ayat itu kepada mereka, mereka itu sudah berdarah-darah ya, sudah mati sebagian sahabat. Tapi ujiannya belum maksimal buat mereka sampai kejadian perang Khandaq. Perang Parit. Di perang Parit itu kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan. Akhirnya Nabi SAW membuat parit. Kondisinya musim dingin, tidak ada buah-buahan ketika musim dingin. Tidak ada makanan pada saat itu sampai Nabi SAW perutnya itu diikat sama batu. Nabi SAW. Dan kondisinya sangat mencekam. Orang-orang Yahudi berkhianat dari dalam kota Madinah. Wanita-wanita dimasukkan ke dalam benteng dan beresiko untuk dibunuh sama mereka. Jadi kondisinya benar-benar menakutkan. Ketika datang pasukan itu jemaah dan kondisinya sangat mengkhawatirkan, apa kata para sahabat Nabi? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasul. Kalau kita nggak bakal masuk surga sampai kita menghadapi seperti ini. Mereka langsung yakin. Kita itu nggak boleh minta musibah. Apa yang harus kita lakukan? Ya berjuang bersungguh-sungguh menegakkan agama ini. Alhamdulillah kita nggak perlu berdarah-darah sekarang ini. Nabi SAW berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kita sering upload status yang nggak berguna. Coba diganti dengan ayat Al-Quran, diganti dengan hadis Nabi SAW. Jadi alhamdulillah jangan menunggu atau jangan berharap perjumpaan dengan musuh. Tapi ketika musuh datang, ya kita harus bersiap menghadapi. Adapun bagi para wanita, kita tahu para wanita itu tidak disyariatkan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jamaah dan Jumatan aja mereka tidak disyariatkan. Maka yang perlu dilakukan para wanita adalah mempersiapkan generasi masa depan. Bagaimana dia berdarah-darah mendidik anaknya, doa, minta sama Allah, teteskan air mata. Semoga dengan itu Allah masukkan kita ke surganya. Yang jelas kita tidak masuk surga dengan amalan kita, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda ucapkan terima kasih kepada
panitia ya yang telah berusaha kerja. Ana tadi pagi telepon sama Kak Dina, makasih banyak juga atas semua yang sudah dilakukan. Semoga jadi pahala buat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.